Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah melihat adu cekcok antara Tangsan dan Dewa Kehancuran, singkat cerita Sin dialihkan lagi ke keluarga Dewa Emosi yang nampak juga kesulitan melawan 4 dewa bawahan Samsul. Saat sedang terdesak itulah nampak Dewa Emosi sendirian menahan serangan keempat dewa tersebut sehingga Daimobai dan istrinya dapat mengambil kesempatan untuk mengeluarkan teknik fusi. Dijelaskan kalau Dewa Emosi memang sangat kuat kebanding dengan dewa tingkat 1 lainnya, yang hal itu dibuktikan saat dia mampu sendirian melawan tekanan 4 dewa tingkat 1 tanpa menunjukkan aura melemah sedikit pun. Dirasa Dewa Emosi tak bisa dianggap remeh, Dewa Kerakusan menyuruh Dewa Pemalas untuk lebih serius. Ya, ternyata dari tadi Dewa Pemalas hanya menyerang seadanya saja. Pada akhirnya, Dewa Pemalas pun menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya dan membuat Dewa Emosi tiba-tiba berkeringat. Meskipun Dewa Emosi adalah dewa yang kuat, jenius, dan memiliki pengalaman bertarung di alam bawah yang banyak, namun tak dapat dipungkiri bahwa dia masih kurang pengalaman bertarung dengan para dewa. Tepat ketika Dewa Emosi sedang terdesak itulah tiba-tiba Mobai membesarkan tubuhnya dan mencakar dada Dewa Sombong dengan cukup kuat sehingga nampak goresan luka di dadanya yang membuat Dewa Sombong berteriak dengan keras. Meskipun dia bisa menyembuhkan lukanya dalam sekejap, namun tetap dirinya nampak tak bisa menyembunyikan rasa sakit. Tak terima dirinya bisa dilukai dewa kelas 2, Dewa Sombong pun akhirnya menunjukkan kemampuan dia yang sebenarnya. Dia terbang dan mengeluarkan aura ilusi yang cukup menakutkan, bahkan kekuatannya saat ini hampir setara dengan Raja Dewa. Ya, ini adalah kemampuan menakutkan milik Dewa Sombong, di mana dia bisa mengeluarkan 2 kali lipat dari kemampuan aslinya, bahkan hampir setara dengan Raja Dewa. Saat itulah terdengar suara raungan keras dari arah langit. Dia mengeluarkan pukulan yang begitu cepat seolah guntur sedang menyambar. Dewa Sombong nampak hilang kendali dan tak peduli apa yang ia rencanakan. Pada dasarnya mereka hanya disuruh Samsul untuk menangkap kerabat Tangsan tanpa melukainya. Namun Dewa Sombong malah mengeluarkan kekuatan asli dewa tingkat 1 dan ingin membunuh dewa tingkat 2. Diketahui kalau aturan alam dewa hanya boleh bertarung sesama dewa dan jangan sampai membunuh. Jika dewa membunuh dewa lainnya, maka dewa yang membunuh tersebut akan mendapatkan hukuman. Dan ya, Dewa Sombong tak peduli akan hal itu. Dia mengeluarkan guntur menakutkan yang semakin dekat dengan wajah Daimobai dan istrinya sehingga nampak area di sekitarnya menjadi cahaya guntur dan kilat. Yang aneh ialah sepasang dewa tersebut sama sekali tidak menunjukkan wajah takut. Dewi Kecepatan perlahan mundur dan memeluk tubuh suaminya. Saat itulah tiba-tiba cahaya putih yang penuh akan aura menakutkan keluar dari tubuh mereka. Aura tersebut sedikit demi sedikit menjadi lebih kuat dalam seketika, membuat Dewa Sombong yang awalnya sangat ganas, namun sekarang dia malah termenung seolah tak percaya dengan kekuatan dewa tingkat 2 tersebut. Ya, ini adalah teknik fusi tingkat dewa dari Dewa Perang dan Dewi Kecepatan. Sebuah harimau besar melepaskan cakra tajamnya sehingga dapat menghancurkan guntur Dewa Sombong. Dirasa teknik fusi tersebut tidaklah sederhana, 3 dewa lainnya pun mulai bertindak, masing-masing mengeluarkan kemampuan luar biasa mereka dan mencoba menghentikan amukan Dewa Perang dan Dewi Kecepatan. Melihat akan hal itu, harimau putih besar berteriak dengan keras membuat Dewa Emosi yang melihatnya seketika tubuhnya menjadi tertegun seolah tak percaya dengan kemampuan leluhurnya. Segera setelah itu terdengar suara rendah dari telinga Dewa Emosi, "Tinggalkan tempat ini, temui ayah mertuamu." Dan di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa seberapa menakutkan dewa dari benua Doluo kebanding dewa dari benua lainnya. Yang hal itu dibuktikan saat dewa kelas 2 bisa membuat 4 dewa kelas 1 panik. Bahkan dijelaskan jika saja Daimobai dan istrinya adalah dewa tingkat 1, maka keempat dewa tersebut sama sekali bukanlah tandingannya. Sementara
Sementara di sisi lain, terlihat Yu Hao dan Wutong sedang merencanakan untuk membuat teknik fusi juga. Dan ya, sepasang dewa tersebut menyatukan tangannya dan keluar 4 palu Haotian yang langsung menyerang keempat dewa bawahan Samsul. Ini bukanlah fusi biasa, ini adalah fusi tingkat dewa Haotong yang mampu menyerang mental. Saat fusi palu Haotian dilontarkan, keempat dewa tersebut nampak tak mampu memblokir palu fusi dengan kekuatan dewa mereka. Palu tersebut langsung menusuk ke jiwa sehingga satu persatu dewa tingkat 1 tersebut mulai kewalahan. Dijelaskan kalau semenjak menjadi dewa, dewa emosi tak pernah menunjukkan kekuatannya di alam dewa. Dia hanya terkenal jenius dari alam bawah, dan alangkah tidak menyangka keempat dewa tersebut saat mengetahui seberapa menakutkan dewa emosi ketika lagi serius. Palu Haotian menyerang jiwa mereka sehingga kegembiraan, kemarahan, kesedihan, cinta, kebencian, dan 7 emosi masuk ke dalam mental mereka yang meskipun mereka adalah dewa tingkat 1, namun sekali lagi teknik fusi dari benua Deluo tidaklah sederhana. Dan lagi, kali ini sepasang dewa tersebut ingin melakukan teknik fusi penggabungan. Sosok Dewi Kupu-Kupu dengan tampilan berbeda muncul dengan begitu cantik. Karena begitu fokus dengan Haotong, mereka lupa kalau Daimo Bai dan istrinya juga tidak bisa dianggap remeh. Sebuah cahaya putih keluar dari mulut harimau fusi. Namun sayang, keempat dewa tersebut berhasil menghindar sementara Daimo Bai dan istrinya nampak berubah kembali ke tubuh aslinya karena kehabisan energi. Melihat leluhurnya sedang terluka, Haotong yang masih dalam berbentuk fusi ingin menghampiri mereka. Namun seketika itu terdengar suara raungan keras yang menyuruh sepasang dewa tersebut untuk segera melarikan diri. Sepasang dewa tersebut menggunakan teknik fusi perpaduan jiwa ilahi jalan emas untuk melarikan diri. Sebuah jalan berbentuk cahaya keemasan membuka celah yang hanya merekalah yang mampu melewatinya. Dan ya, berkat teknik fusi jalan emas, keempat dewa tersebut tak mampu mengejarnya. Terlebih, mereka juga telah terluka akibat serangan mental milik Yu Hao. Dewa perang dan dewi kecepatan tersenyum melihat kepergian Haotong. Dengan mereka melarikan diri, setidaknya masih punya sedikit harapan untuk menyelamatkan kerabat Tangsan yang lainnya. Sementara Haotong berhasil melarikan diri, terlihat Tangsan dan Samsul yang semakin memanas di komite alam dewa. Tangsan mengeluarkan lingkaran cahaya emas dari trisulanya yang membuat Samsul diam sejenak seolah tak bisa bergerak. Diketahui kalau petir tersebut dapat menghancurkan kota dan gunung dalam 1 kali serangan. Namun karena petir tersebut diadu dengan teknik Dewa Laut Tangsan, maka seolah biasa saja. Tangsan memandang Dewa Samsul dengan tampak tenang, padahal dia cuma mengeluarkan teknik kontrol biasa. Namun Samsul malah membalas dengan spam guntur. Pada dasarnya, Tangsan bisa saja mengaktifkan pertahanan komite alam dewa jika dia mau. Namun efek dari perbuatan tersebut terlalu besar, yang bahkan ia tak dapat membayangkan. Sebenarnya, Tangsan bisa saja mengaktifkan pertahanan tersebut. Namun mengingat dia adalah penegak hukum di alam dewa sekaligus pemimpin bagi semua dewa, Tangsan memilih untuk tidak mengaktifkannya. Kedua raja dewa tersebut terus adu skill dari jarak jauh sebelum pada akhirnya Dewa Samsul berteriak dengan keras dan memanggil nama Tangsan. Tatapan Tangsan menjadi tajam. Dia menjelaskan kalau Samsul tidak perlu seperti ini hanya untuk obsesinya. Tangsan menyuruh Dewa Samsul untuk menyerahkan Dewi Kehidupan kepadanya karena dia berpikir kalau Samsul telah berbuat yang tidak-tidak kepada Dewi Kehidupan supaya dirinya bisa bertindak sesuka hatinya. Dewa Samsul menjawab dengan dingin kalau Tangsan tidak perlu naif seperti ini karena jika dia berani berdiri di sini tentu dirinya sudah merencanakan banyak hal dan saat ini tidak ada yang bisa menghentikan dirinya. Bahkan jika dua raja dewa besar datang ingin menghentikannya, maka dia tetap ingin memberontak. Tepat ketika Samsul berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan lembut dan memanggil nama Tangsan. Tangsan tiba-tiba tertegun sebelum ia menyadari kalau istrinya sedang dijadikan sandera.
Xiao berdiri dan dikendalikan oleh seorang pria yang memakai baju besi. Dia menjepit tubuh Xiao, membuatnya tidak bisa bergerak. Tang San yang awalnya selalu tenang, namun ketika melihat kondisi istrinya seperti itu, seketika dia marah besar dan berteriak dengan raungan keras kepada Dewa Samsul. Dia menegaskan jika Samsul berani bertindak berlebihan, maka dia akan dapat hukuman langsung dari ilahi. Namun, Dewa Samsul nampak tak peduli dengan hukuman dewa. Dia malahan balik mengancam dengan menegaskan jika Tang San berani memberikan hukuman kepadanya, maka Xiao Wu dan sahabat serta anaknya akan dalam bahaya. Mengetahui kalau anaknya juga dalam bahaya, Tang San segera menurunkan trisula emasnya. Pikirannya menjadi kacau. Dia nampak tak tahu harus berbuat apa. Oke, sampai sini dulu video hari ini. Mohon maaf kalau durasinya dikit. Saya benci cuy dengan Dewa Samsul. Karena dia tuh kan kuat, harusnya kan kalau memang kuat ya udahlah baku hantam aja, baku hantam full fight gitu dengan Tang San. Ini enggak, malah jadi Xiao Wu sebagai sandera. Itu kan banci lah pokoknya. Kalau memang kuat ya udah baku hantam aja gitu, fight sampai habis. Gak usah menyakiti hati seorang wanita gitu. Wah, apalagi wanitanya lagi hamil. Benci. Gak pantas menyandang dewa kehancuran. Pantasnya jadi dewa banci gitu. Dewa banci. Oke lah, saya Warren pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.